it's me, welcome back. Perkenalkan, aku Alfiani Nova Ananda dari kelas 11 Busana 1. Video kali ini sama nih dengan sebelumnya, yaitu PPKN. Tapi materinya ada yang beda nih. Aku bakal bahas tentang bab 1, peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Dan satu lagi, ada bab 2 unit 1, ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Hayo, udah pada tahu belum nih? Disimak baik-baik ya videonya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kelas Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran PPKN di kelas 11. Bagian yang pertama tentang Pancasila, dan unit yang pertama ini adalah tentang peta pemikiran pendiri dari bangsa tentang Pancasila. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini agar kalian semuanya tetap bisa belajar di channel Kelas Edukasi. Dalam sidang BPUPK, terdapat perbedaan pendapat di antara para pendiri bangsa mengenai pandangan terhadap agama dan dasar negara. Soekarno dan Hatta setuju untuk memisahkan agama dan negara. Sementara itu, beberapa tokoh lainnya seperti Muhammad Nasir, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasyim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Perdebatan antar pendiri bangsa tentang posisi agama Islam sebagai dasar negara sempat berpotensi penyebab terjadinya perpecahan. Bagi kelompok nasionalis sekuler, agama dipandang sebagai permasalahan individu yang tidak dapat dijadikan patokan untuk bernegara meskipun Indonesia memiliki masyarakat Muslim sebagai masyarakat mayoritas. Di sisi lain, kelompok nasionalis Islam berargumentasi bahwa nilai-nilai di Islam mencakup moral, sosial, dan politik, sehingga baik diterapkan di Indonesia yang kebetulan mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Nah, pada bagian ini kita mempelajari peta pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, tidak hanya yang muncul pada saat era BPUPK ataupun PPKI, tetapi juga setelahnya, termasuk soal bagaimana para pendiri bangsa memaknai Pancasila. Tokoh yang pertama adalah Soekarno. Berikut ini 5 dasar usulan Soekarno beserta penjelasan singkatnya. Tentang yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Soekarno menjelaskan bahwa kebangsaan di sini bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas, yaitu national state. Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang memiliki keinginan untuk bersama dan bersatu dengan golongannya, tetapi harus menjadi satu kesatuan seluruh manusia Indonesia yang berbangsa-bangsa dan tinggal di pulau-pulau Indonesia. Soekarno mengatakan bahwa kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Soekarno mengatakan nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Dengan demikian, dasar pertama kebangsaan Indonesia harus bergandengan tangan dengan dasar kedua, yaitu internasionalisme. Soekarno mengutip pendapat Mahatma Gandhi, yaitu saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Soekarno mengatakan negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang keempat adalah tentang kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, prinsip keempat ini belum ada yang membicarakan selama sidang pertama BPUPK. Kesejahteraan sosial di sini menurut Soekarno tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.
Prinsip ini dikaitkan oleh Soekarno dengan prinsip ketiga. Karena itulah Soekarno berpesan kepada kita semuanya ya. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik, ekonomi, demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima adalah ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, ujar Soekarno. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, kata Soekarno. Apa maksud bertuhan secara kebudayaan atau keadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Kelima dasar tersebut oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Namun jika sekiranya kelima dasar tersebut dirasa kurang cocok, Soekarno kemudian mensederhanakan menjadi 3, yaitu Trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokratik, dan ketuhanan. Jikapun ketiga dasar ini dirasa kurang cocok, Soekarno mengusulkan satu dasar atau ekasila, yaitu gotong royong. Tokoh pendiri bangsa yang kedua adalah Muhammad Yamin. Beliau menyuguhkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Berikut penjelasannya. 1. Perikebangsaan. Menurut Yamin, ada 3 hal yang harus dilakukan terkait kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu 1. Mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. 2. Mengenai Undang-Undang Dasar Negara. 3. Usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Sebuah negara menurut Yamin berkaitan dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran. Ia ibarat setangkai bunga yang berhubungan dengan dahan, daun, dan cabang. Karena itu Yamin menyarankan agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara luar, karena aturan-aturan dasar negara Indonesia perlu merujuk kepada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk kepada negara lain. Nomor 2, perikemanusiaan. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan perikemanusiaan yang universal, berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar perikemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Yang ketiga adalah periketuhanan. Muhammad Yamin tidak memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan hal ini. Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka itu. Yang keempat, perikerakyatan. Yamin memberikan ilustrasi cukup panjang tentang poin ini. Perikerakyatan ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Terhadap anak poin tersebut, Yamin banyak merujuk kepada kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Ketika membahas tentang permusyawaratan, Yamin mengutip ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-38. Juga merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat, yang semuanya dijadikan dasar perlunya permusyawaratan. Yamin juga mengambil dasar permusyawaratan dari sifat-sifat peradaban asli Indonesia, di mana nenek moyang kita sudah terbiasa melakukan musyawarah. Menurut Yamin, sifat utama dari susunan masyarakat ialah adanya sistem perwakilan. Muhammad Yamin melihat bahwa despotisme dan feodalisme merupakan penyakit yang menghinggapi peradaban Indonesia yang harus disingkirkan. Yang kelima, tentang kesejahteraan rakyat. Mengenai kesejahteraan rakyat ini, ia hanya mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Selain itu, mengenai kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia, Muhammad Yamin membicarakan persoalan tentang kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial yang dikaitkan dengan daerah negara. Kemudian yang ketiga ya, sekarang tokohnya adalah Supomo.
Sebagai pakar hukum, syarat pertama berdirinya suatu negara berdasarkan konstitusi adalah daerah. Kedua, rakyat sebagai warga negara. Artinya, siapapun yang memiliki kebangsaan Indonesia, maka dengan sendirinya bangsa Indonesia asli. Bangsa peranakan Tionghoa, India, Arab yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia dan mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh untuk bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli, maka ia harus diterima sebagai warga negara Indonesia. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat menurut hukum internasional. Kemudian Supomo berbicara tentang dasar negara Indonesia dengan mengutip sejumlah teori, seperti teori perseorangan yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, teori golongan atau kelas teori dari Karl Marx, Engels, dan Lenin, serta teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut Supomo, struktur sosial bangsa Indonesia itu ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyat demi menyelenggarakan keinsafan keadilan rakyat. Pokok pemikiran Supomo tersebut oleh Nugroho Noto Sutanto ditafsirkan bahwa Supomo mengajukan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu yang pertama persatuan. Supomo sangat menekankan adanya persatuan pemimpin dengan rakyatnya. Karena itulah pejabat negara menurut Supomo ialah pemimpin yang jiwa atau yang bersatu jiwa dengan rakyat, dan para pejabat negara itu senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Yang kedua adalah tentang kekeluargaan. Menurut Supomo, orang Barat berpegang pada prinsip perseorangan atau individualisme. Individualisme ini yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa pada keangkara-murkaan. Ia dapat bersaing dengan sangat keras dan saling menjatuhkan, sementara orang Timur tidak mengenal individualisme. Dalam budaya Timur, sebagaimana Indonesia, semua orang dianggap sebagai anggota keluarga. Semua pekerjaan dijalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin. Batin di sini berkaitan dengan agama, keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia yang dapat menjadikan petunjuk jalan dalam kehidupannya. Sementara lahir berarti hal-hal tampak ragawi dan fisikal. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Nomor 4 tentang musyawarah. Menurut Supomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Karena itu, pemimpin negara Indonesia menurut Supomo hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desa agar terwujud pertalian antara pemimpin dan rakyat. Yang kelima adalah keadilan rakyat. Setiap pemimpin mulai dari kepala desa menurut Supomo harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Pemimpin Indonesia yang dibayangkan oleh Supomo seperti Ratu Adil, seseorang raja dalam mitos orang Jawa yang akan menyelamatkan seluruh rakyat dari mara bahaya. Karena itulah Supomo menganjurkan bahwa dalam negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan supaya para warga negara cinta kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri, dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara, supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Tokoh selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas 2 dasar. Pertama berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Ketuhanan menurut Hatta menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Kemanusiaan menegaskan pentingnya perbuatan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga ia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Hatta menolak gagasan negara integralistik atau negara totaliter, sebagaimana yang diusulkan oleh Supomo. Menurut Hatta, negara integralistik memberikan peluang dan legitimasi terhadap adanya kekuasaan mutlak negara, karena negara dan rakyat menjadi satu, tidak terpisahkan. Hatta lebih setuju dengan negara kesatuan yang bersendi demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Dengan bersendi demokrasi, maka dalam negara kesatuan, kekuatan terbesar ada pada rakyat. Di sini rakyat mendapatkan haknya untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga-lembaga demokrasi. Hatta menolak demokrasi yang bertumpu pada kepentingan feodal ataupun kepentingan satu golongan yang menindas golongan lain. Cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Sumber demokrasi sosial Indonesia adalah paham sosialisme barat sebagai dasar perikemanusiaan. Ajaran Islam sebagai dasar menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme menjadi dasar tolong-menolong dan gotong royong. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya agar bisa belajar bersama di channel Kelas Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Pendidikan Pancasila, kelas 11, tahun 2021, Bab 2, Unit 1, Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi, Part 1. Halo teman-teman yang baik, apa kabar? Bagaimana hari kalian? Semoga selalu menyenangkan dan menggembirakan ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan audio yang sangat menarik loh. Apa sajakah itu? Yuk teman-teman simak baik-baik ya. Sebelum memulai bahasan pada inti materi, tentu kalian sudah dijelaskan strategi hingga skema pembelajaran bukan? Tentu kalian masih ingat kan? Nah, pada audio kali ini, kita akan mulai membahas materi unit 1 tentang ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Namun sebelum memulai materi, ada pertanyaan kunci yang harus kalian jawab. Pertama, apa fungsi konstitusi dalam sistem pemerintahan? Kedua, bagaimana para pendiri bangsa merumuskan Konstitusi Republik Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan kunci tersebut, kalian harus memperhatikan dan menyimak dengan seksama materi bagian sejarah Konstitusi Indonesia ini. Kemudian teman-teman, ada pula tujuan pembelajaran dan aktivitas belajar pada unit ini yang perlu teman-teman ketahui. 1. Tujuan pembelajaran. Teman-teman diharapkan mampu menjelaskan tentang akar sejarah Konstitusi Republik Indonesia, mulai dari ide para perumusnya atau pendiri bangsa, jenis konstitusi, dan posisi atau status regulasinya dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedua, aktivitas belajar. Poin A. Teman-teman, untuk memulai topik, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang teman-teman ketahui tentang konstitusi? Coba teman-teman ingat kembali pelajaran kelas 10 tentang konstitusi. Kalian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan guru dari beragam informasi yang kalian ketahui, baik terkait dengan definisi ataupun salah satu contoh norma konstitusi. Poin B. Silakan kalian diskusikan tentang sejarah konstitusi Indonesia di dalam kelompok kalian. Poin C. Dalam kerja kelompok ini, kalian perlu menyiapkan lembar kerja untuk mencatat informasi yang kalian dengar, lalu diskusikan dalam kelompok kalian. Kemudian sepakati bagaimana desain dan format lembar kerja kalian dalam kelompok. Poin D. Lembar kerja. Sekurang-kurangnya memuat tentang 1. Definisi konstitusi. 2. Timeline atau garis waktu proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dan 3.
pokok-pokok pikiran, atau gagasan dari setiap fase proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Poin E. Selesaikan tugas kalian dalam lembar kerja kelompok agar pada pertemuan berikutnya dapat dipresentasikan. Poin F. Lakukan refleksi di kelas tentang apa yang kalian pelajari pada saat ini. Dan terakhir, poin G. Perlu diingat, kalian harus membawa lembar kerja kelompok kalian pada pertemuan berikutnya. Bagaimana teman-teman? Masih semangat kan? Kita masuk materi tentang sejarah konstitusi Indonesia ya. Simak baik-baik. Sejarah konstitusi Indonesia. Apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris, constitution, dalam bahasa Belanda, constitute, dalam bahasa Jerman, constitution, dan dalam bahasa Latin, constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja atau framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk Indonesia, berupa Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan negara yang dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia dapat bersumber pada kebiasaan praktik penyelenggaraan negara dan juga tersebar di berbagai dokumen. Di Inggris misalnya, memiliki dokumen bersejarah seperti Magna Carta Libertatum 1215 dan The Habeas Corpus Act 1679 dan The Bill of Rights 1689. Dokumen-dokumen ini dikategorikan sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengatur di antaranya tentang jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolutie Grondwet, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi,
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Teman-teman, kita masih membahas tentang sejarah konstitusi Indonesia. Dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongso Negoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, H. Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Bagaimana teman-teman? Kalian masih semangat kan? Pembahasan akan kita lanjutkan pada audio berikutnya. Tetap fokus dan semangat ya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah teman-teman, audio ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sejarah konstitusi Indonesia. Yuk, simak baik-baik ya. Pada 14 Juli 1945, BPUPK mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal yang masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan sidang tanggal 15 Juli 1945 dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Nah, penjelasan Supomo antara lain adalah mengenai betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini.